Rara tinggal di Jakarta, sibuk sebagai desainer grafis yang setiap hari terjebak macet dan deadline. Rio tinggal di Padang, bekerja sebagai dokter di rumah sakit desa yang hanya punya satu mobil ambulans tua. Mereka bertemu secara tidak sengaja di aplikasi penukar buku. Rara mengirim novel fiksi. Rio mengirim buku tentang tanaman obat tradisional. Awalnya cuma obrolan semata, cerita tentang hari-hari sibuk, cuaca yang berbeda, dan buku yang baru dibaca. Rara ceritakan betapa lelahnya dia dengan hiruk-pikuk kota. Rio ceritakan betapa bahagianya dia melihat pasien sembuh berkat ramuan yang dia bikin sendiri. Jarak 1.300 km terasa jauh, tapi setiap pesan yang masuk membuat hari mereka lebih hangat. Satu hari, Rara sakit parah demam. Dia sendirian di apartemen, tidak punya siapa-siapa yang merawat. Rio yang mendengarnya langsung menelepon dan tidak putus-putus menyemangati dia. Bahkan menceritakan cerita lucu tentang pasiennya yang selalu suka bercanda. "Kalau bisa, aku mau bawa ramuan jaheku buatmu," ujar Rio dengan nada sedih. Rara tersenyum meskipun badan masih sakit. "Cukup suaramu saja, sudah cukup." Setelah itu, mereka mulai menelepon setiap malam. Rio menceritakan bintang yang terang di Padang. Rara menceritakan lampu kota yang berwarna-warni. Mereka bahkan membuat jadwal bersama saat Rara minum kopi pagi. Rio baru selesai shift malam. Saat Rio bersantai di taman, Rara baru mulai bekerja. Jarak yang seharusnya memisahkan malah membuat mereka lebih peduli satu sama lain. Setelah setahun, Rio mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan di Jakarta selama sebulan. Mereka bertemu di stasiun kereta. Masing-masing jengkel karena macet, tapi senang melihat wajah yang selama ini cuma terlihat di layar. HP Rara melihat Rio yang memakai baju medis sisa shift. Rio melihat Rara yang rambutnya sedikit kacau karena buru-buru. Tidak ada kata-kata yang keluar, cuma pelukan yang lama. Jarak itu bikin kita lebih menghargai setiap detik bersama, ujar Rio saat mereka duduk di taman sambil minum es cendol. Rara mengangguk. Ya, jadinya jarak itu bukan yang memisahkan, tapi yang mengikat kita lebih erat. Setelah pelatihan selesai, Rio kembali ke Padang. Tapi sekarang, mereka sudah punya rencana. Rara akan membuka kantor cabang di Padang nanti tahun depan. Sedangkan Rio akan terus bekerja di rumah sakit desa karena di sana ada yang butuh dia. Dan di sana juga ada yang dia butuhkan. Hari-hari kembali seperti dulu, tapi lebih penuh makna. Rio mulai mengirim foto setiap pagi. Pemandangan sawah yang hijau, bunga melati yang mekar di halaman rumah sakit, bahkan gambar yang dia gambar dengan pensil di sela-sela shift. Rara pun merespon dengan desain grafis kecil yang dia buat khusus untuk Rio logo buat rumah. Sakit desa yang lebih modern. Stiker untuk mobil ambulans tua yang sekarang terasa lebih hidup. Satu malam, Rio menelepon dengan nada tertekan. "Rara, ada pasien bayi yang butuh operasi darurat, tapi rumah sakit kita tidak punya peralatan cukup. Harus dibawa ke kota terdekat. Tapi jalan macet parah karena hujan badai." Rara mendengar suara ambulans yang berderu di latar belakang. Dan hati dia terasa sesak. "Tunggu, aku coba bantu," ujar Rara. Cepat-cepat, dia langsung menghubungi beberapa rekan di kalangan profesi medis di Jakarta, meminta bantuan untuk koordinasi, perjalanan, dan peralatan. Selama 3 jam, mereka bekerja bareng Rio yang mengawasi pasien di ambulans. Rara yang bikin rencana rute tercepat dan menghubungi rumah sakit tujuan. Akhirnya, pasien bayi sampai dengan selamat dan operasi berjalan lancar. Pukul 4 pagi, Rio menelepon lagi. Suaranya lelah tapi bahagia, dia selamat. "Rara, kamu yang bikin. Semuanya bisa terjadi." Rara tersenyum meskipun mata dia sudah lelah. "Kita kan berdua kan? Jarak tidak ada artinya kalau kita bantu satu sama lain." Beberapa bulan kemudian, Rara memberitahu kabar baik. Kantor cabang desainnya di Padang sudah selesai dibangun, dan dia akan pindah sana dalam 2 minggu. Rio yang sedang menangani pasien langsung terkejut, lalu tersenyum sampai telinga. "Aku akan menyiapkan tempat tidur yang nyaman dan ramuan jahemu yang selalu hangat," ujarnya. Hari yang Rara tiba di Padang, langit cerah dan udara segar. Rio menunggu di stasiun dengan bunga, mawar merah, dan sepeda motor yang dia bersihkan sampai bersinar. Rara turun dari kereta,
melihat Rio yang berdiri dengan senyum lebar dan langsung berlari ke arahnya. Tanpa berkata apa-apa, Rio mengangkat Rara sedikit dan berputar-putar di tengah halaman stasiun. Disaksikan oleh orang-orang yang tersenyum melihat kedua orang itu. Kini jarak sudah hilang, ujar Rara saat mereka naik sepeda motor menuju rumah baru Rara. Rio mengangguk dan memeluk pinggangnya lebih erat, tapi ikatannya malah makin kuat. Karena kita sudah buktikan, tidak peduli seberapa jauh, kita akan selalu ada untuk satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Rara meluncurkan kantor cabangnya. Di dinding depan, ada desain yang dia buat sendiri. Gambar peta Jakarta dan Padang yang disambung oleh seutas benang emas dengan tulisan di tengahnya, jarak yang mengikat, dan di sampingnya, Rio berdiri dengan baju medisnya, menyemangati Rara sambil memegang secangkir kopi bubuk favorit mereka berdua.